Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bayi Channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Oke lur, ini hari lebaran yang ke berapa ini? Ketiga ya kalau nggak salah. Saya ucapkan kembali selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin di tahun 1446 Hijriah. Ya, kalau nggak salah. Apa yang disebutkan entah hadis Rasulullah sahih atau enggak. Kalau sabda Rasulullah kan semuanya kan sahih, tapi ini apakah ini benar dari sabda Rasulullah ataukah tidak, Allahu a'lam. Saya juga kurang tahu. Kalau yang tahu monggo komen di kolom komentar, karena bagaimanapun juga namanya sahih ya Rasulullah ya kan, nomor satu itu ya kan hadisnya. Tapi ya kembali ke 1446 Hijriah, apa yang dikatakan Rasulullah, sabda Rasulullah, umur umat Islam tidak sampai 1500 tahun ya kan, 1500 tahun Hijriah ya. Nah sekarang 1446 atau 47 lur, aduh dikoreksi lur kalau salah lur. Kalau 46 misalkan, berarti tinggal berapa tahun lagi? Ayo, hanya hitungan puluhan ya kan. 46 64 46 atau 64. Waduh repot ya. Kurang berapa tahun lagi ya kan, sangat singkat ya toh waktunya. Umurnya lulur, ini umurnya umat Islam. Mungkin umur umat Islam ini setelah semua Imam Mahdi keluar muncul, Nabi Isa alaihissalam turun, Dajjal muncul dan sudah berlalu masanya, lalu diganti Ya'juj Ma'juj. Nah setelah itu semua umat Islam akan ditiadakan oleh Allah, yaitu lewat angin itu tadi ya, lewat angin, hingga semua umat Islam Muslim itu serentak dimanapun berada di dunia itu semuanya sudah meninggal seperti itu loh. Jadi kalau 1500 alangkah singkatnya waktu itu ya, waktu ini ya kan, 1446 dan nggak sampai 1500 tahun, berarti kurang 54 ya kalau tidak salah ya, 54 tahun umur umat Islam sekarang. Dan tanda-tanda semuanya sudah nampak ya, sudah terjadi semua, baik itu yang dimana disebutkan Rasulullah, semula tanah Arab itu Arab Saudi tentunya, itu tandus, batang tandus ya, sekarang mana subur ya kan, air di mana-mana, bahkan sering terjadi banjir dan juga turun salju. Nah itu sudah lama berlalu, sudah terjadi ya kan. Nah kalau itu sudah terjadi semuanya kan, tinggal menunggu waktu, atau tinggal menunggu waktunya Imam Mahdi itu lur muncul. Itu tanda-tanda akhir zaman atau kiamat itu ya kan. Juga buah kurma di Baizan sana sudah nggak tumbuh lagi, dan barangkali ada yang tahu kabar terakhir Sungai Efrat sekarang apakah sudah mengering ya kan. Kalau dulu sih kemarin saya lihat nonton videonya itu hanya terdapat kenangan-kenangan, berarti kan sudah kering lur. Apalagi kenangan-kenangan kan hanya kenangan ya kan. Nah itu sudah kering, nah, itu sudah tanda-tandanya itu Dajjal muncul, Sungai Efrat itu ya toh. Bayangkan lur, betapa singkatnya waktu kita lalu ini nanti ya kan, betapa sangat singkatnya, karena dirujuk kembali tanda-tanda tersebut ya toh, dimana tanah Arab sudah subur ya kan, kurma di Baizan sudah tidak berbuah lagi, dan juga sungai Efrat sekarang sudah mengering. Itu pun sudah tanda-tanda
Dajjal akan muncul, ya kan. Nah, itu kan sudah lama terjadi, ya berapa tahun ya, terjadinya itu sudah lama, ya kan. Dan apa tindakan kita selanjutnya? Nah, tindakan kita hanya, kalau menurut saya, pendapat saya, hanya tinggal menunggu munculnya Imam Mahdi, atau yang lebih kita kenal Satro Piningit, ya toh, yang kita kenal Satro Piningit. Nah, mengabdi kepada beliau dan menjadi pengikutnya lah, ya Allah, seperti itu lur. Jadi insya Allah itulah yang akan menolong kita dari, tahu sendirilah, gak saya sebutkan, ya kan, nanti akan timbul banyak kontroversi omongan gak karu-karuan. Insya Allah seperti itu loh. Tinggal nggak lama lagi, ya kan, tinggal beberapa tahun lagi, beberapa puluh tahun lah, hanya tinggal menunggu tanda munculnya Imam Mahdi ini. Nah, kalau sudah Imam Mahdi ini muncul, berarti waktu setelah Imam Mahdi muncul itu akan terasa singkat sekali, seperti itu. Karena sebelumnya memang agak lama munculnya Dajjal ini nanti, karena kita akan mengalami sebuah kekeringan 3 tahun berturut-turut musim kemarau. Tapi itu entah terjadi apa belum, ya 50-50, karena saya rasakan, saya ketahui dulu pernah musim kemarau tapi nggak sampai tahunan, hanya setahun lebih, saya rasa itu tanda-tandanya lur, ya kan. Imam Mahdi, kita hanya menunggu beliau muncul. Setelah beliau muncul, ya apa tindakan kita? Ya kita cari beliau, ya kan, walaupun merangkak di atas salju. Nah, ini juga salah satu sahabat Rasulullah, saudaraku semuanya, ya kan. Carilah, berbaiatlah kepada beliau walaupun merangkak di atas salju. Bayangkan, nah, merangkak di atas salju itu ibaratnya kita akan banyak mengalami ujian, perjalanan kita menuju ke tempat beliau. Istilahnya dalam pengertiannya seperti itu, akan banyak ujiannya yang harus kita hadapi nanti, ya kalau ingin berbaiat kepada beliau, seperti itu. Walaupun merangkak di atas salju itu perumpamannya seperti itu lur. Kalau di Nusantara kan nggak ada salju, tapi kan itu kan cuma ibaratnya saja. Tapi yang sesungguhnya mungkin karena rintangan halangan kita untuk berbaiat kepada beliau, entah itu hati kita akan bertentangan apakah tidak. Nah, itu juga salah satu halangan, ujian, ya toh, ujian buat kita. Apakah kita yakin berbaiat kepada beliau apakah tidak. Nah, itu kan salah satu juga suatu ujian yang disebut dengan perumpamaan tadi, yaitu merangkak di atas salju, ya kan. Jadi kita berbaiat kepada beliau, janganlah satu melihat fisiknya situ saja, ya toh. Fisiknya itu, karena fisiknya kita melihat fisik beliau itu sama dengan kita lur, ya kan. Warna kulit ya juga agak bukan hitam, kecoklatan, agak kuning-kuningan seperti itu. Kan ada rasa, bukan rasa ya, masih ada keturunan lah, ya. Kalau terlihat memang ada keturunan dari kearab-araban, juga ada unsur nusantaranya, ya toh. Maksudnya unsur nusantara itu perawakan beliau, unsurnya entah itu wajah, bentuk tubuh atau apa. Nah, kalau bentuk Arab mendominasi, berarti beliau ini tinggi, ya toh. Tapi tinggi enggak, beliau itu enggak tinggi juga enggak pendek, ya rata-rata lah, seperti pada umumnya kita orang-orang Nusantara seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ini menjadi juga suatu pengalihan, ya kan, dalam perjalanan saat ini loh, pengalihan agar semua orang tidak menyangka beliau itu memang benar Imam Mahdi atau Satro Piningit, ya kan, seperti itu loh. Karena nanti keyakinan tersebut membuat kita yakin adalah orang-orang
yang ulama-ulama yang sesungguhnya, ulama-ulama tinggi lah, ya kan, juga para paranormal yang mumpuni, dan juga keturunan dari raja-raja kerajaan Nusantara, atau bisa dikatakan dengan darah biru seperti itu. Karena itu juga menjadi suatu tanda, lur, ya kan, jika orang-orang demikian yang saya sebutkan tadi ya menghampiri beliau, maka yakin dan percayalah memang beliaulah Satrio Piningit atau Imam Mahdi, seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu lah, ya kan, apa yang saya sebutkan.